Hai guys, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang baja sebagai tugas akhir dari mata kuliah kimia dasar. Tapi sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Angelica Kurmeyer, NIM 2001404, mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas De La Salle. Untuk mengetahui hal itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian baja. Baja adalah logam paduan, logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar yang dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon. Kandungan dalam baja yang utama adalah besi atau Fe dengan kadar 97% dan karbon atau C dengan kadar 0,2% hingga 2,1%, serta unsur paduan lainnya yaitu mangan atau Mn, krom atau Cr, vanadium atau V, nikel atau Ni, silikon atau Si, tembaga atau Cu, sulfur atau S, fosfor atau P, dan lainnya dengan jumlah yang dibatasi dan berbeda-beda. Sejarah baja. Baja ditemukan sekitar tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi. Baja ditemukan awalnya penggunaannya yaitu di benua Eropa. Pada tahun 250 sebelum Masehi, bangsa India menemukan cara membuat baja. Baja dengan campuran unsur lain ditemukan pertama kali pada tahun 1000 Masehi pada Kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja Damaskus. Baja lalu kembali diteliti penggunaan dan pembuatannya di Eropa. Lihat jenis-jenis baja. Yang pertama ada baja karbon. Baja ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi lagi sesuai dengan jumlah karbon yang menyusun baja tersebut, yakni ada baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Gambar dari baja karbon bisa kita lihat pada slide yang tertera. Yang kedua, baja paduan. Baja paduan ialah baja yang sudah mendapatkan tambahan unsur tertentu. Penambahan unsur tersebut salah satunya bertujuan untuk menaikkan sifat mekanik baja pada temperatur yang rendah, serta meningkatkan daya tahan baja dalam hal ini terhadap oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, baja paduan khusus. Baja ini adalah baja yang mengandung berbagai logam, misalnya nikel, kromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Penambahan logam tersebut ke dalam baja akan mengubah sifat mekanik dan kimia baja menjadi keras, kuat, dan ulet. Yang keempat, high speed steel. Baja ini memiliki kandungan karbon sekitar 0,7% sampai 1,5%. Dan penggunaannya adalah sebagai alat potong seperti drills, milling cutters, reamers, dan sebagainya. Tujuan penggunaan high speed steel adalah karena alat-alat potong yang terbuat dari baja jenis ini memang memiliki kecepatan saat dioperasikan, bahkan lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan dengan penggunaan dari baja karbon. Proses pembuatan baja. Ada yang pertama proses konvertor, proses selanjutnya atau yang kedua adalah pengolahan menggunakan dapur listrik, yang ketiga ada proses Siemens-Martin, yang keempat ada proses BOF, yang kelima ada proses dapur kupola, dan yang terakhir adalah proses Bessemer. Mengetahui langkah-langkah proses pembuatan baja, mari kita simak video singkat tentang pembuatan baja. Karakteristik baja. Yang pertama ada kekuatan, yang kedua regangan elastis, ketiga kekerasan dan ketangguhan, dan yang keempat adalah keuletan. Karakteristik baja. Yang pertama adalah kekuatannya. Baja mempunyai kuat tarik yang sangat baik. Hal ini membuat baja yang diberikan beban akan cenderung mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Perubahan tersebut menyebabkan timbulnya regangan atau strain dengan besar sesuai deformasi per satuan panjang. Sedangkan regangan menimbulkan terjadinya tegangan atau stres di dalam baja.
Yang kedua, baja juga mempunyai karakteristik berupa regangan elastis yang terjadi apabila beban yang menyebabkan regangan dilepaskan. Ketika baja belum mengalami perubahan bentuk, baja akan kembali ke bentuk semulanya. Perbandingan antara regangan dan tegangan ke dalam keadaan elastis disebut modulus elastis atau modulus Young. Ada 3 macam tegangan pada baja, yaitu tegangan elastis, tegangan leleh, dan tegangan plastis. Yang ketiga ada kekerasan dan ketangguhan. Kekerasan adalah ketahanan suatu material terhadap besarnya gaya yang bisa menembus permukaannya. Kekerasan ini memegang pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan yang dimiliki oleh baja. Sedangkan ketangguhan adalah hubungan antara jumlah energi yang mampu diterima oleh baja hingga terputus. Semakin kecil ketangguhan yang dimiliki oleh suatu baja, maka karakteristik baja tersebut akan semakin rapuh. Baja yang tangguh akan mendukung keselamatan penggunanya. Dan yang keempat adalah keuletan. Keuletan adalah kemampuan baja untuk melakukan deformasi sebelum terputus. Faktor yang mempengaruhinya yaitu regangan atau strain yang bersifat permanen sebelum baja terputus. Adapun besar keuletan ini berhubungan dengan sifat yang bisa dilakukan terhadap baja. Terjadi pada baja adalah korosi. Mekanismenya berdasarkan pada reaksi anoda dan katoda dalam suatu larutan elektrolit. Korosi terjadi pada anoda dengan pelepasan gas hidrogen atau pembentukan ion hidroksi pada katoda. Ion hidroksi dapat bereaksi dengan ion logam yang dilarutkan pada anoda dan membentuk hidroksida logam, kemudian oksidasi terhidrasi. Jika hidroksida dan oksida ini tidak larut, maka akan mengendap pada permukaan logam dan mengurangi laju korosi. Terdapat beberapa jenis korosi berdasarkan bentuknya. Ada yang pertama korosi galvanik, yang kedua korosi celah, yang ketiga korosi tegangan, dan yang keempat korosi titik embun. Tahu apa itu korosi? Mari kita simak video berikut ini, proses terjadinya korosi. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia. Dalam video, mari kita lihat cara pencegahan korosi. Maka kita bisa melakukan pengecatan, contoh di pagar rumah kita. Kita cat secara periodik supaya besi itu terlindungi dari kontak langsung dengan air dan oksigen. Yang berikutnya, dengan cara melumuri oli atau pelumas, contoh di mesin kendaraan kita supaya tidak berkarat, kita berikan pelumas. Atau pada roda di pagar rumah kita, supaya terbebas dari karat, secara periodik kita harus melumurinya dengan oli. Langkah selanjutnya dengan menggunakan tin plating. Pelapisan dengan timah, contohnya di kaleng kemasan makanan, kaleng susu, itu dilapisi dengan timah supaya besinya tidak terjadi kontak dengan H2O dan O2, jadi lebih tahan. Dari baja adalah yang pertama hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut, yang kedua tidak dimakan rayap, yang ketiga kuat tarik tinggi. Kelemahannya ada yang pertama bisa berkarat, yang kedua tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk dengan berbagai profil, dan yang ketiga lemah terhadap gaya tekan. Kita telah sampai pada akhir presentasi. Terima kasih untuk yang telah menonton hingga saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna. Thank you guys, God bless you. Kita sudah sampai pada ujungnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Thank you for watching guys. Jangan lupa like dan komen video ini, serta jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Sipil Della. Thank you guys, God bless you.